Hai Lovelka, sejak beberapa minggu lalu penerbit Laditri Karya fokus membuat video pembahasan mengenai penulisan skripsi. Sejauh ini Alka sudah membahas cara menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3. Bagi kamu yang belum menonton videonya, yuk tonton videonya ada di playlist penulisan karya ilmiah. Agar lebih mudah silakan klik tautan di pojok kanan atas ya. Boleh sekarang, boleh juga nanti apabila sudah selesai menonton video ini. Baik, dalam video ini aku akan membahas bab 4 skripsi, yaitu bab yang sering membuat mahasiswa merasa mandek begitu, bingung harus mulai menulisnya itu dari mana. Namun sekarang kamu tidak perlu khawatir dan bingung lagi karena aku akan memberikan penjelasan sekaligus tips menyusunnya. Judul dari bab 4 skripsi adalah pembahasan. Pada dasarnya bab 4 pembahasan ini menyajikan hasil penelitian dalam bentuk data. Selain dengan uraian, data penelitian dapat juga disajikan dalam bentuk ilustrasi berupa gambar, foto, diagram, grafik, tabel, atau yang lainnya. Apabila kamu menyajikannya dalam bentuk tabel atau grafik, hendaknya tabel atau grafik tersebut berupa self-explanatory. Begitu artinya, semua keterangan harus ada pada tabel dan grafik tersebut sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus mengacu kepada teks atau naskah. Lantas sebenarnya apa sih pembahasan itu? Yang dimaksud dengan pembahasan sendiri adalah pemaknaan terhadap data dengan mengaitkannya dengan teori yang sudah dibahas pada bab 2. Temuan atau informasi yang diperoleh harus dikaitkan dengan tujuan penelitian, yaitu implikasi hasil penelitian itu sendiri. Penjelasan lebih rincinya akan aku jelaskan sekarang. Bagaimana cara mengungkapkan hasil penelitian itu? Sebelum menulis pembahasan, sebaiknya kamu sudah mempunyai data yang lengkap karena data tersebutlah yang akan dibahas dalam bab pembahasan ini. Data-data yang kamu temukan di lapangan harus dikelompokkan berdasarkan spesifikasi atau poin-poin penting penelitian yang sudah dituangkan dalam identifikasi masalah dan tujuan penelitian yang terdapat di bab 1. Kemudian, agar kamu lebih mudah membuat pembahasan, maka rencanakanlah terlebih dahulu bagian-bagiannya. Dengan kata lain, tentukanlah terlebih dahulu sebab-sebab dari bab pembahasan ini untuk membantu kamu menuliskan hasil penelitian. Dengan begitu, kamu tidak akan bingung harus menulis apa terlebih dahulu dan tidak akan melebar kemana-mana begitu. Sebab ini sendiri dibuat dengan memperhatikan pertanyaan penelitian kamu. Kalau misalkan pertanyaan penelitian kamu ada 3, maka sebab pembahasannya harus ada 3 juga begitu. Ingat, jadikanlah inti pertanyaan penelitian sebagai judul dari sebab pembahasan kamu. Contoh, pertanyaan penelitian yang pertama adalah bagaimana tubuh dan seksualitas perempuan ditampilkan dalam iklan. Maka judul sebab pertama di bab pembahasan dapat berbunyi tubuh dan seksualitas perempuan dalam iklan begitu. Setelah data kamu lengkap dan sudah membuat sebab-sebab pembahasan, kamu tinggal menuliskannya, kamu tinggal membuat analisis data dan pembahasannya. Perlu digarisbawahi bahwa hal yang disampaikan dalam bab pembahasan ini harus berpegang pada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kamu harus fokus pada data hasil wawancara atau observasi di lapangan. Apa yang harus dibahas? Ingat, kembali lagi ke poin-poin rumusan masalah dan tujuan penelitian kamu. Di subbab pertama, kamu membahas data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Di subbab kedua, kamu membahas data yang membutuhkan jawaban untuk menjawab rumusan yang kedua, dan begitu seterusnya sesuai dengan jumlah rumusan masalah penelitian kamu, rumusan atau identifikasi masalah ya. Ingat, fokus penelitian harus terjaga, jangan melebar kemana-mana. Kemudian, pertanyaan selanjutnya yang sering dibingungkan oleh mahasiswa adalah bagaimana sih cara menganalisis data penelitian kualitatif? Analisis dimulai dari data yang kamu temukan di lapangan. Data tersebut kamu deskripsikan, kemudian interpretasikan dan analisis dengan menggunakan teori atau kajian pustaka yang ada di bab 2. Dengan kata lain, kamu mendialogkan data penelitian dengan teori yang kamu gunakan. Gunanya bab 2 ya adalah untuk membahas begitu. Pendialogan data dan bab 2 ini akan menimbulkan diskusi. Yang didiskusikan adalah data dan fakta yang ditemukan di lapangan, dikonfirmasi oleh teori yang terdapat dalam bab 2.
Kunci utama dari penelitian kualitatif sendiri adalah kemampuan merangkai kata supaya pemaparannya bisa lebih komprehensif dan mengalir, tetapi tetap dalam bahasa yang ilmiah. Agar kamu mempunyai kemampuan nih untuk berkata-kata, maka sering-seringlah membaca dan menulis, dan yang pasti kamu harus menguasai teori. Kalau kamu menguasai teori, dijamin deh lancar jaya menyusun bab 4 skripsinya atau bab pembahasan kamu, begitu ya. Love LK, barangkali itu saja ya pembahasan mengenai cara menyusun dan tips menyusun bab 4 skripsi. Apabila kamu masih mempunyai pertanyaan, silahkan sampaikan saja. Kami sangat terbuka sekali dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain.